Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya cintai? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang penuh berkah di usia yang semakin mulia ini. Perkenalkan saya, Dr. Aisyah Rahma. Lebih dari 15 tahun, saya mendampingi ribuan pasien lansia dari berbagai daerah di Indonesia. Hampir setiap minggu, saya mendengar keluhan yang sama, sulit tidur nyenyak karena sering terbangun di tengah malam hanya untuk buang air kecil. Bayangkan, tubuh sudah lelah, seharian mata baru saja terpejam, namun 2 jam kemudian terpaksa bangun ke toilet. Tidur pun terpotong-potong, badan terasa lemas kepala, pusing, bahkan ingatan perlahan kabur. Banyak pasien saya mengatakan, "Dok, mungkin ini memang wajar karena faktor usia." Padahal, sering buang air kecil di malam hari bukan sekadar tanda menua. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal dengan istilah nokturia dan bisa menjadi sinyal bahwa ginjal sedang bekerja terlalu keras atau ada masalah kesehatan lain yang perlu diperhatikan. Kabar baiknya, Bapak dan Ibu tidak semua harus diatasi dengan obat mahal atau suplemen impor. Seringkali, kunci untuk tidur nyenyak justru ada pada kebiasaan sederhana apa yang kita minum, makan, dan lakukan sebelum tidur. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi solusi alami dan islami yang insya Allah dapat membantu mengurangi keluhan kencing malam pada lansia. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita pahami dulu mengapa kencing malam begitu sering terjadi pada usia lanjut. Banyak pasien saya awalnya mengira ini sekadar hal biasa, padahal ada alasan medis yang jelas di baliknya. Pertama, seiring bertambahnya usia fungsi ginjal menurun. Ginjal yang seharusnya ikut beristirahat di malam hari justru harus bekerja keras, membuang kelebihan cairan dan racun dari tubuh. Akibatnya, kandung kemih cepat penuh dan membuat kita bolak-balik ke toilet. Kedua, kapasitas kandung kemih lansia berkurang. Otot-ototnya menjadi lebih lemah sehingga sulit menahan urin dalam waktu lama. Ini membuat rasa ingin buang air kecil muncul lebih cepat dibandingkan saat masih muda. Ketiga, kadar gula darah yang tidak stabil juga sangat berpengaruh. Pada pasien diabetes, kelebihan glukosa harus dibuang melalui urin dan ini sering terjadi pada malam hari. Ginjal dipaksa lembur sehingga tidur terganggu. Selain itu, tekanan darah tinggi dan konsumsi makanan asin berlebihan menyebabkan tubuh menyimpan banyak cairan. Ketika malam tiba, cairan ini berpindah dari kaki ke aliran darah, lalu diproses ginjal, membuat kandung kemih penuh di saat seharusnya kita tidur nyenyak. Tak kalah penting, penyakit penyerta seperti pembesaran prostat pada pria gagal jantung ringan atau infeksi saluran kemih juga bisa menjadi pemicu nokturia. Jadi, Bapak dan Ibu, kencing malam bukan hanya masalah umur. Ia adalah tanda tubuh memberi peringatan agar kita lebih bijak menjaga kesehatan ginjal, gula darah, dan pola hidup. Memahami penyebabnya adalah langkah pertama menuju solusi yang tepat. Bapak dan Ibu yang saya cintai, sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil bukan hanya soal repot. Jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat membawa banyak dampak serius bagi kesehatan lansia. Pertama, kualitas tidur menurun drastis. Tidur yang seharusnya nyenyak berubah menjadi potongan-potongan singkat. Akibatnya, tubuh tidak mendapat waktu cukup untuk memperbaiki sel dan menguatkan daya ingat. Banyak pasien saya mengeluh mudah lupa, sulit berkonsentrasi,
bahkan mudah tersinggung hanya karena tidur malam mereka terganggu. Kedua risiko jatuh meningkat. Bayangkan, dalam kondisi mengantuk dan cahaya minim berjalan ke toilet bisa berbahaya. Tidak sedikit pasien lansia saya yang akhirnya mengalami patah tulang pinggul atau cedera serius hanya karena terjatuh saat menuju kamar mandi di malam hari. Ketiga, tekanan darah dan gula darah menjadi tidak stabil. Tubuh yang kurang tidur akan lebih mudah mengalami lonjakan tekanan darah, sementara ginjal yang bekerja lembur juga membuat metabolisme terganggu. Keempat, kelelahan kronis. Bangun pagi dalam kondisi letih membuat aktivitas sehari-hari seperti salat subuh, berinteraksi dengan cucu, atau sekadar berjalan ke pasar terasa berat. Singkatnya, kencing malam bukan hanya sekadar gangguan kecil, tapi dapat mempercepat penurunan kualitas hidup. Karena itu, mencari solusi sederhana untuk mengurangi nokturia adalah investasi penting demi kesehatan jangka panjang. 1. Air jahe hangat Bapak dan Ibu yang saya hormati. Minuman pertama yang sangat saya rekomendasikan adalah air jahe hangat. Jahe mengandung senyawa alami bersifat antiinflamasi yang mampu meredakan peradangan halus di ginjal dan saluran kemih. Selain itu, jahe membantu melemaskan otot kandung kemih sehingga rasa ingin pipis mendadak bisa berkurang. Bagi lansia dengan gula darah tidak stabil, jahe juga berperan penting dalam menjaga kestabilan kadar gula di malam hari. Jika gula darah terkendali, ginjal tidak perlu lembur membuang kelebihannya lewat urin. Saya teringat seorang pasien Pak Suyatno dari Magelang, 71 tahun. Beliau dulu harus bangun 3 kali tiap malam, tetapi setelah rutin minum segelas air jahe hangat 1 jam sebelum tidur, tidurnya jauh lebih pulas. Kini, seringkali beliau bisa tidur hingga subuh tanpa gangguan. Cara membuatnya pun sederhana. Geprek jahe, segar seukuran ibu jari rebus, 5-7 menit lalu minum hangat dengan tambahan madu secukupnya. Insya Allah, tubuh lebih tenang, tidur lebih nyenyak. 2. Teh serai hangat. Minuman kedua adalah teh serai hangat. Serai dikenal memiliki sifat diuretik alami, artinya membantu tubuh membuang racun dan kelebihan cairan pada waktu yang tepat. Bila diminum sore hari, ginjal bisa bekerja lebih ringan di malam hari sehingga kandung kemih tidak cepat penuh saat kita tidur. Selain itu, aroma serai yang hangat juga menenangkan pikiran dan membuat tidur lebih rileks. Saya masih ingat kisah Ibu Aminah dari Semarang, 68 tahun. Beliau punya kebiasaan minum teh manis panas menjelang malam sambil menonton televisi. Akibatnya, hampir setiap malam ia harus bolak-balik ke toilet hingga 4 kali. Setelah saya sarankan mengganti dengan teh serai hangat, diminum pukul 5 sore, tidurnya jauh lebih baik. Kini, ia hanya terbangun sekali, bahkan kadang bisa tidur sampai subuh tanpa gangguan. Caranya, mudah rebus batang serai yang sudah dimemarkan dengan air 5-7 menit, tambahkan jahe atau madu secukupnya. Nikmati sore hari, jangan terlalu dekat waktu tidur. 3. Rebusan daun katuk Bapak dan Ibu. Mungkin selama ini kita mengenal daun katuk hanya sebagai sayur pelancar ASI bagi ibu menyusui. Namun, ternyata bagi lansia, daun katuk juga bermanfaat untuk menenangkan kandung kemih dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Daun katuk kaya akan kalium dan magnesium, 2 mineral penting yang membantu mengeluarkan kelebihan natrium dari tubuh. Dengan begitu cairan tidak menumpuk di kaki atau ginjal sehingga kandung kemih tidak cepat penuh di malam hari. Magnesium juga berperan merilekskan otot kandung kemih agar rasa ingin pipis mendadak bisa berkurang. Saya teringat Tante Nani di Sukabumi, 72 tahun.
Beliau dulu harus bangun 4 kali setiap malam. Setelah rutin minum rebusan daun katuk, 3 kali seminggu tidurnya jauh lebih nyenyak. Kini beliau bisa tidur pulas hingga pagi. Cara membuatnya: rebus segenggam daun katuk segar dengan 400 ml air selama 5-7 menit. Minum hangat setengah gelas sebelum tidur. Rasanya lembut dan menenangkan. 4. Air infus timun plus daun mint. Banyak lansia takut mengonsumsi timun karena khawatir sering pipis. Padahal bila diolah dengan benar, justru timun bisa membantu membersihkan racun ginjal lebih awal. Caranya adalah dengan membuat air infus timun dan daun mint diminum sore hari. Timun mengandung 95% air dengan sifat diuretik alami. Jika diminum di sore menjelang maghrib, ginjal akan mengeluarkan kelebihan cairan lebih awal, sehingga malam hari kandung kemih tidak terbebani. Daun mint menambah rasa segar sekaligus menenangkan saluran kemih. Saya pernah menangani Pak Umar di Bandung usia 68 tahun dengan diabetes ringan. Ia dulu sering pipis malam sampai 4 kali. Setelah rutin minum air infus timun dan daun mint, kini ia bisa tidur pulas hingga subuh dengan maksimal hanya 1 kali ke toilet. Cara membuat: iris tipis timun segar, masukkan ke 500 ml air bersama beberapa lembar daun mint, diamkan 1-2 jam. Minum sore hari, bukan malam. 5. Teh chamomil. Minuman kelima adalah teh chamomil herbal yang dikenal sebagai penenang alami. Banyak lansia sulit tidur bukan hanya karena kandung kemih, tetapi juga karena pikiran gelisah. Chamomil membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres ringan, dan merilekskan otot kandung kemih. Saya punya pasien bernama Ibu Rahayu, 70 tahun, yang sering mengeluh susah tidur meskipun jarang minum banyak cairan malam hari. Setelah saya sarankan mencoba teh chamomile, tidurnya menjadi lebih damai. Ia kini bisa tidur 6-7 jam tanpa sering terbangun. Caranya sederhana: seduh bunga chamomile kering dengan air hangat, diamkan 3-5 menit, tambahkan madu bila perlu. Minum 30-60 menit sebelum tidur. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan, ketenangan hati adalah separuh dari obat. Maka minuman sederhana ini insya Allah bisa membantu Bapak dan Ibu mendapatkan tidur lebih pulas. 6. Rebusan kayu manis. Minuman keenam adalah rebusan kayu manis. Kayu manis terkenal sebagai pengatur gula darah alami. Hal ini sangat penting karena kadar gula yang melonjak di malam hari membuat ginjal terpaksa membuang kelebihannya lewat urin. Dengan rutin minum rebusan kayu manis di sore atau menjelang malam, gula darah lebih stabil, ginjal tidak perlu bekerja keras, dan kandung kemih pun tidak cepat penuh. Saya teringat Pak Ridwan dari Yogyakarta, usia 70 tahun, yang memiliki diabetes ringan. Dulu ia terbangun 3 kali tiap malam. Setelah rutin minum rebusan kayu manis, tidurnya jauh lebih tenang dan berkualitas. Cara membuatnya: rebus 1 batang kayu manis dengan 300 ml air selama 5-7 menit. Boleh tambahkan jahe atau madu secukupnya. Minum hangat 1-2 jam sebelum tidur. Insya Allah, langkah kecil ini membantu menjaga keseimbangan tubuh dan memperingan kerja ginjal. 7. Air hangat. Madu minuman terakhir adalah air hangat madu. Sejak zaman Rasulullah, madu dikenal sebagai makanan penuh berkah, penambah tenaga, dan penenang alami. Banyak lansia yang merasa tenggorokan kering di malam hari sehingga minum segelas penuh air putih sebelum tidur. Akibatnya, kandung kemih cepat penuh dan harus bolak-balik ke toilet. Dengan air hangat, madu cukup 1 atau 2 sendok, madu dilarutkan, tenggorokan terasa lega, perut hangat, dan tubuh lebih rileks. Saya teringat Ibu Sari dari Solo, 69 tahun. Beliau dulu sering minum teh manis dengan gula pasir sebelum tidur, lalu terbangun 3 kali tiap malam.
Setelah diganti dengan air hangat, madu tidurnya lebih pulas dan pipis malam berkurang drastis. Minumlah 30-60 menit sebelum tidur, jangan berlebihan. Insya Allah, tubuh terasa ringan, tidur nyenyak dan ginjal ikut beristirahat. Bapak dan Ibu yang saya cintai, selain memilih minuman alami, ada beberapa faktor penting lain yang bisa membantu mengurangi kencing malam. Hal-hal kecil ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar bila dilakukan secara konsisten. Pertama, atur pola makan malam. Hindari makanan terlalu asin pedas atau berminyak menjelang tidur. Garam berlebih membuat cairan menumpuk di tubuh sehingga ginjal terpaksa membuangnya saat malam. Sebaliknya, pilihlah sayur dan buah yang kaya kalium seperti pisang atau bayam untuk menyeimbangkan cairan. Kedua, perhatikan kebiasaan minum. Banyak lansia yang masih minum segelas penuh air tepat sebelum tidur. Akibatnya, kandung kemih cepat penuh. Solusinya, biasakan minum cukup di siang dan sore hari lalu, batasi menjelang tidur. Jika merasa haus, cukup seteguk air hangat saja. Ketiga, latihan kegel dan senam kandung kemih. Latihan sederhana ini membantu menguatkan otot dasar panggul sehingga kandung kemih lebih stabil dan tidak mudah bocor sinyal untuk buang air kecil. Keempat, posisi tidur dan kebiasaan sore juga berpengaruh. Menyandarkan kaki di atas bantal 30 menit sebelum tidur membantu cairan di kaki kembali ke sirkulasi dan dikeluarkan lebih awal. Jangan lupa selalu ke toilet sebelum benar-benar rebahan. Dan terakhir, kendalikan penyakit penyerta. Cek rutin gula darah, tekanan darah, serta kesehatan prostat. Dengan begitu, Bapak dan Ibu bisa lebih tenang, tidur lebih pulas, dan ginjal pun beristirahat dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya cintai, dalam Islam, setiap aspek kehidupan kita sudah diajarkan Rasulullah dengan penuh hikmah, termasuk soal tidur dan menjaga kesehatan. Rasulullah mencontohkan agar kita tidak makan dan minum berlebihan di malam hari karena kesederhanaan adalah kunci kesehatan tubuh. Sebelum tidur, beliau menganjurkan untuk berwudu, membaca doa, dan berzikir. Ternyata, kebiasaan sederhana ini tidak hanya menenangkan hati, tetapi juga terbukti secara medis membantu tubuh lebih rileks. Saat pikiran tenang, hormon stres menurun, otot kandung kemih ikut lebih santai, dan tidur menjadi lebih pulas. Prinsip Islami yang indah adalah makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Dengan menjaga keseimbangan, inilah insya Allah ginjal kita lebih ringan, bekerja tubuh lebih sehat, dan tidur malam kembali menjadi ibadah sekaligus istirahat yang penuh berkah. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah belajar bersama bahwa kencing malam bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Dengan izin Allah, ada banyak ikhtiar sederhana yang bisa dilakukan, memilih minuman alami, menjaga pola makan berolahraga ringan, hingga mengikuti sunnah Rasulullah dalam tidur dan beristirahat. Ingatlah, tidur yang nyenyak bukan hanya membuat tubuh segar, tapi juga memperkuat daya ingat, menstabilkan emosi, dan menjaga ginjal tetap sehat. Semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan menjadi jalan menuju umur panjang yang penuh keberkahan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Bapak dan Ibu dengan kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang penuh rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.